Assalamu alayka Zainal. Para alim ulama, para asatidz, semua yang hadir di majlis yang mulia ini, Jalsatul Itsnain, Majlis Al-Muflihin. Wabil khusus kepada jajaran takmir Masjid Nurul Kamil. Beliau yang mewakili Bapak Hamid dan semua jajaran takmir. Mugi-mugi masjid ini menjadi masjid yang barokah, masjid yang di situ dikibarkan panji bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para asatidz nggih. Wonten Habib Muhammad Maulad Dawila, Ustaz Thaha, Ustaz Sultan dan semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah kita sekarang berada di tanggal 1 Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan yang ditunggu oleh para ulama. Biasanya niku ulama setahun hanya nunggu 2 bulan. Leka bulan Rabiul Awal di bulan Ramadan. Kenapa? Karena disitulah kita bergembira dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya bagi kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, untuk memperbanyak sholawat di bulan Rabiul Awal. Terutama kalau kalian panjenengan monggo sing istiqomah hadir pengajian Maulidur Rasul, apapun majelisnya, mau itu Ar-Ridwan, mau itu Riyadul Jannah, mau itu Burdatul Madih, semuanya mengajak untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek kelas kula kali panjenengan hadirin saged istiqomah hadir niku pun Masya Allah sudah luar biasa. Tapi kalau misalkan ingin meningkatkan kualitas, kita lebih naik lagi derajatnya, monggo mungkin dalam 1 bulan ini panjenengan sempat untuk mengadakan maulid di rumah panjenengan sendiri. Kenapa? Karena orang kalau ngadakno maulid berarti dia mengundang hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak akan hadir melainkan ketika diundang oleh para pecintanya dengan memperbanyak sholawat dan membaca Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo misalnya wonten kesempatan nggih, misalkan mau ditaruh di masjid nggih monggo, ditaruh di rumah silahkan. Coba kita mungkin bisa niru kota-kota yang lain. Kalau semerap lek bulan Maulid niku ten medunten niku di Madura itu kalau sudah selesai 12 Rabiul Awal itu banyak maulid hadirin. 1 hari bisa majelis maulid sampai 30 pengajian. Tapi bukan diadakan di masjid tapi di rumah-rumah hadirin. Satu ngadakan jam 5 subuh, nanti jam 6 ada, jam 7 ada, terus kadang double. Double iso milih. Lek iwake bergedel kateko aku, lek iwake ayam kapopo. Lah itu dari saking banyaknya. Meskipun tradisi mereka sholawatannya bukan seperti kita. Ini kan dibaca mulai ya Rabbi sholli sampai mahlul qiyam asyraqal nggih. Di sana gak terus ngumpul kabeh, cuman dibaca ya Rabbi sholli langsung mahlul qiyam baru konsumsi. Kenapa? Nggih boten nutut hadirin, karena sebelahnya juga ikut maulid. Tapi kalau sek qasidah, ceramah, nggih boten cekap waktune. Apa yang mereka harapkan? Yang mereka harapkan satu, apa? Perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyun sewu, kalau gada dulur, itu kalau bulan maulid, dia buka toko material. Jual semen, koral, itu kalau bulan maulid itu bulan sepi di sana. Sepi, orang jarang bangun rumah, jarang bangun bangunan. Kenapa? Mereka mendahulukan buat maulid dulu baru bangun rumah.
Masya Allah, cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang ingin memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad dengan semaksimal mungkin. Tanpa suruhan niku, Habib Taufik, itu setiap tahun tanggal 12 Rabiul Awal ngadakno maulid tengah malam hadirin. Gak ada yang niru niku. Dimanapun di Indonesia yang sudah banyak majelis, saya yakin cuman beliau satu-satunya. Niku dimulai jam 2 pagi dini hari. Iku pas qasidah baca maulid, itu pas mahallul qiyamnya asrokolnya itu pas detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jam 3:30 lah. Karena dalam riwayat Nabi itu lahir kubaila subuh, saat derenge subuh sekitar 15 menit sampai 20 menit. Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan satu, apa? Perhatian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Tapi lek batu niru jam loro kalau sing teko hadirin, minimal ayo memperbanyak pengajian Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya, Habib, saya pengen ngadain maulid, tapi ini kan juga biayanya besar, Habib. Biaya konsumsi, terus solawatan, terbangan pilot ini, belum lagi soundnya berapa, itu kan juga biaya. Apa gak rugi? Lah, ulama mengatakan begini, kalau memang ada no maulid niku rugi, tahun depan tidak akan ada lagi orang yang mengadakan maulid. Tapi subhanallah, setiap ngadakno maulid tahun depan tetap ngadakno bahkan lebih besar. Gini apa nggih? Dan pondok-pondok niku lho sudah puluhan tahun, bahkan setiap tahun nambah terop. Gak tahu terus nambah terop, setelah itu tekor aku. Pokoknya tahun depan gak usah ngadakno. Apa rugi aku? Gak ada seperti itu. Kenapa? Karena kita yakin keberkahan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya batu ini harus greget, ngadakan maulid, meskipun cuman sekeluargaan monggo atau koncoan silahkan, tapi sempat mengadakan maulid di rumah kita. Eman hadirin, saya ingat dulu sekitar 10 tahun yang lalu, wonten tiyang Batu ngundang Pak. Waktu itu pengajian ibu-ibu. Terus waktu itu saya lihat jadwal yang kosong tanggal 9 Rabiul Awal, 9 Maulid. Ibu tanya, Bib, setelah tanggal 12 gak ada jadwal lah, kosong ah. Gak ada, sudah penuh semua Ibu, yang ada cuma tanggal 9. Itu pas hari Senin. Ini pas Bu, dalam riwayat juga disebutkan Kanjeng Nabi niku ada yang mengatakan lahirnya tanggal 9. Dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum juga dikatakan Kanjeng Nabi kalau dilihat dari ilmu falakiyah niku lahirnya bukan 12 Rabiul Awal tapi tanggal 9 Rabiul Awal. Meskipun banyak pendapat mengatakan Kanjeng Nabi niku lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Wes, lha rantos nggih Bu, nggih. Sampai seminggu kan kabar Ibu. Akhirnya saya telepon duluan. Bu pripun? Apa katanya? Anu Habib ngapunten, tiang-tiang mboten purun. Lha napa? Tanggal 9 katanya belum lahir Kanjeng Nabi. Terus tanggal 12 niku pas kelahirannya Habib. Ngene ae Bu, sampean buat tanggal 20. Terus, lha nggih, cek sekalian mare akikah Kanjeng Nabi nggih. Ini karena mereka enggak paham. Kita itu mau buat maulid kapan saja itu boleh hadirin. Walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Kalaupun kita buat maulid itu setiap hari maulidan selama 1 tahun, Masya Allah itu termasuk kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo adakan maulid di rumah masing-masing, nggih. Gak usah dawa-dawa qasidah-qasidah ngene, ojo gak betah sampean. Pokoke ngadakno misalkan baca diba nggih, ya Rabbi sholli, langsung fahtazal arsyu, mahallul qiyam, mari. Dumen wis iki konsumsune.
Ojo kosongan Pak nggih. Ya kosongan nggak balik biasanya. Itu sudah cukup karena kita mengundang hadirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau diundang hadirin. Pernah sekali waktu dalam riwayat waktu perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang yang kaum muslimin sedikit, kaum kafirnya banyak. Nabi bingung ya apa caranya ngadepi musuh yang sudah jumlahnya 3.000 lebih. Akhirnya datang seorang namanya Salman Al-Farisi. Beliau punya ide, mengatakan begini, Kanjeng Nabi kita buat parit sungai, lubang, biar mereka orang kafir gak bisa nyerang kita. Harus mudun dhisik, lek mudun wani mudun, ya tembaki dari atas. Tapi gak mungkin mereka turun itu. Akhirnya hadirin, Kanjeng Nabi niku buat parit dan bukan hanya nyuruh Kanjeng Nabi niku, termasuk orang yang pertama buat kerja itu nggih Kanjeng Nabi. Nabi itu pemimpin, tapi gak ngongkon-ngongkon tok hadirin. Ya awak-awak lah ngene-ngene, tapi gak dadi-dadi ngene-ngene. Kanjeng Nabi nyuruh tapi juga melakukan. Lah sampai akhirnya ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah ngelihat Kanjeng Nabi wajahnya sudah letih, wasal, dalam riwayat kelaparan. Akhirnya Jabir itu bilang sama istrinya, Dek, gak punya makanan atau apa yang bisa disuguhkan kepada Kanjeng Nabi. Katanya, ada Mas, ya gandum sama buhaimah. Buhaimah itu kambing kecil. Terus, ya misalnya ini disembelih, gak apa-apa. Kita masakkan untuk Kanjeng Nabi dan beberapa sahabat. Piro, aku tak ngundang piro, ya paling mentok 15. Ojo lebih loh, gak cukup loh ini. Ya wes, akhirnya datang Sayyidina Jabir kepada Kanjeng Nabi bisik-bisik. Kanjeng Nabi, kalau ningali panjenengan mungkin kelaparan atau capek, gimana kalau setelah ini kula aturi teng griya, kita makan siang bersama. Cuman yang saya undang gak banyak Kanjeng Nabi, maksimal sahabat niku nggih 15, maksimal 15. 20 gak cukup. Kata Kanjeng Nabi, ya wes gak apa-apa. Setelah bisik-bisik Sayyidina Jabir, Kanjeng Nabi niku terus mengumumkan kepada sahabat, sahabat, mari nih gali sungai parit ini, ayo sarang-sarang ke rumahnya Jabir, kita diundang makan. Dalam riwayat sahabat yang hadir saat itu 4.000 sahabat. Ya apa bingungi bojone niku nggih. Ya kula kalih panjenengan mboten iya Susan. Wis urip nggih. Sayyidina Jabir bingung hadirin. Nah, itu riwayat pertama. Riwayat kedua menyebutkan di lain sisi itu kan sisi Sayyidina Jabir dengan Kanjeng Nabi. Tapi istri Sayyidina Jabir di belakang nyiapkan suguhan untuk makannya Kanjeng Nabi. Lah Sayyidina Jabir itu dalam riwayat punya anak 2 laki-laki. Pas disembelih kambing itu di hadapan putra-putranya. Anak-anak kecil gak tahu, dipikir ini dulinan. Pas disembelih lupa, lading niku gak diringkes, pas dimasak, lah anak yang tua itu kakake itu ngambil pisau dan ngomong sama adik, ayo dulinan koyok ibu, kon sing dadi kambinge, aku sing nyembelih. Ayo, arek cilik hadirin, lari-lari cilik niku, ayo. Akhirnya adik itu berbaring, dicoba, langsung keluar darah, terus gak lama mati. Ya gak percaya tak coba sampean ya. Setelah itu karena kaget si kakak tadi itu lihat adiknya bersimbah darah gak gerak, kakak ini bingung, takut ketahuan ibu, akhirnya lari ke atas tingkat. Pas ke atas tingkat kepleset, jatuh ke bawah juga meninggal dunia. Gak lama ibu golek, mana anak-anak ini kok biasanya rame gak rame. Dilihat sudah wafat dua-duanya. Bingung hadirin. Akhirnya bingung antara ngurusi anak yang sudah wafat atau menjamu Kanjeng Nabi.
Apa yang dilakukan oleh keluarga Jabir? Dua anak yang wafat itu ditaruh di atas, di kamar atas, ditutupi selimut. Yaitu darahnya tadi dipel, ditutupi. Tetap dia menyiapkan suguhan untuk Kanjeng Nabi. Iku bojo hadirin. Mikiri Kanjeng Nabi, iki anak lo mati hadirin. Ini gak mikir anak wisan, tapi mikir bagaimana menyenangkan Kanjeng Nabi. Untuk yang lainnya gampang. Terus setelah itu datang Sayyidina Jabir. Ketika Sayyidina Jabir datang, dipeseni kali Kanjeng Nabi, Jabir, kamu kan ngundangi 15 orang. Ini saya sekadung ngundang sahabat ini 4.000 orang. Gini, panci yang buat masak itu jangan sampai buka, kecuali nanti saya yang akan buka. Dirose Kanjeng Nabi. Siap, pulang Sayyidina Jabir. Ngabari istrinya, dek, apa bingung aku, dan apa mas? Kanjeng Nabi ngundang semua sahabat. Jadinya kan 15, iki 4.000 sahabat loh lek teko kabeh iki. Waduh sampean mas, gak tahu kena musibah. Tapi istri beliau gak kondo-kondo sehat. Kepada suaminya kalau anak tadi meninggal belum. Setelah itu datang Kanjeng Nabi. Masya Allah, ketika datang langsung Nabi ke dapur, dibuka pancinya tadi itu, kemudian diludahi dengan ludahnya yang mulia. Wa minhu takthirul qalil wa bur'ul alil. Termasuk mujizat Kanjeng Nabi adalah yang sedikit menjadi banyak. Akhirnya Kanjeng Nabi sanjang, Jabir, kamu punya mangkok Konten Kanjeng Nabi, ayo satu-satu diambil, kasih sahabat, diambil, kasihkan sahabat, terus sahabat silih berganti masuk. Sudah cepak kabeh, siap, sudah siap semua makanan. Nabi mengatakan begini, Jabir, anakmu mana? Jabir gak tahu. Ada Kanjeng Nabi. Tadi mainan kok di sini. Coba panggil. Karena gak tahu posisi anak, ngomong kepada istrinya, Dek, mana anak-anak itu? Dipanggil sama Kanjeng Nabi. Kata si perempuan, turu arek-arek. Wis gak usah dibanguni, baru sik tas turu. Loh, dipanggil sama Kanjeng Nabi. Wis gak usah, sampean makan dulu sama Kanjeng Nabi, urusan anak-anak nanti. Datang kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, anak-anak baru tidur. Kata Nabi, banguni. Datang lagi ke istrinya. Disuruh banguni kali Kanjeng Nabi. Kata saya, wis gak usah. Sama gak usah repot sama anak-anak, gampang itu. Datang lagi, Kanjeng Nabi boten saged. Akhirnya Nabi mengatakan begini, pokoknya saya tidak mau makan kecuali bersama anak-anak kamu. Wis, perintah ini 3 kali. Akhirnya Sayyidina Jabir gak kembali lagi ke istrinya, langsung naik ke atas tempat tidur anaknya. Anak sudah ditutupi hadirin. Ketika masuk ke kamarnya, dipikir masih tidur, dibanguni. Tangi. Lu bangun hadirin. Bangun sehat walafiat. Bangun, ayo, diceluk Kanjeng Nabi, makan bareng. Akhirnya turun kedua anak Sayyidina Jabir di hadapan istrinya Sayyidina Jabir yang tahu kejadian tadi itu melongo bojone. Kita menan Nabi. Tadi sudah mati loh ini kok sehat walafiat. Iku baru kayak Kanjeng Nabi. Iku zaman sahabat, ojo nyoba-nyoba sampai begini. Gak tangi. Terus setelah itu, subhanallah, itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang dengan mukjizatnya mulia, yang dengan tangannya dan ludahnya bikin barokah sedikit menjadi banyak, itulah yang kita rayakan maulidnya malam ini. Gak rugi hadirin. Kita loh kadang ngerayakno ulang tahun anak kita, yang mungkin berlebihan. Yuk kadang undang konser, dangdutan, yuk kadang undang sholawatan. Terus masa kelahiran Kanjeng Nabi kita nggak pernah merayakan? Saya tanya panjenengan, kita ngerayakan kelahiran anak, ulang tahunnya anak. Saya tanya, anak kita yang kita rayakan ulang tahunnya itu, kira-kira nanti di kemudian hari manfaat apa tidak ke kita? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Anak ini nanti manfaat kepada kita karena kita rayakan kelahirannya atau lupa dengan kita, siapa yang jamin? Gak ada.
Tapi lek Kanjeng Nabi panjenengan ngerayakno ulang tahunnya, hari kelahirannya, Kanjeng Nabi pasti manfaat untuk kita. Bahkan dalam riwayat disebutkan wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa'. Aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat dan diberi syafaat. Ketika umatku sudah semuanya masuk ke dalam surga, aku masih mencari. Dalam riwayat itu dicari. Barangkali sih ono di neraka. Dalam kitab tafsir Al-Baghawi disebutkan terakhir itu di dalam neraka ada orang yang memanggil nama Muhammad. Muhammad digolei di patosi hadirin. Ternyata siapa? Manusia, bukan. Abu. Itu Abu iki, Abu Dari ini. Abu tanah. Terus tanya, siapa mereka? Umat panjenengan Kanjeng Nabi. Loh kok jadi abu? Nggih, gak punya amal perbuatan. Disiksa di neraka sampai menjadi abu. Namanya sudah hilang, habis. Terus akhirnya dia kasih syafaat kali Kanjeng Nabi, diambil oleh Allah abu tersebut, dilemparkan, dimasukkan ke dalam surga, fayan butuna, dan mereka abu tadi itu bangun bangkit menjadi manusia. Malaikat tanya Kanjeng Nabi, sinten? Siapa mereka? Sinten niku? Itu umat yang gak punya amal sama sekali, tapi punya setitik cinta kepada Kanjeng Nabi. Punya sedikit iman kepada Kanjeng Nabi. Maka betul Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku akan masuk ke dalam surganya Allah. Kalau yang maksiat saja, gak punya amal saja pasti masuk ke dalam surga, lalu bagaimana dengan kita yang ahli sholawatan hadirin? Lalu bagaimana dengan kita yang merayakan kelahiran Maulidun Nabi? Mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaat, melebut surga kali Kanjeng Nabi, surganya bersama surganya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan ini bulan Maulid adalah bulan paling barokah dalam kehidupan kita. Mugi-mugi panjang umur nggih, dikembalikan ke Maulid tahun depan insyaallah. Tahun depannya lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi istiqomah majelis. Mudah-mudahan kita tidak keluar kecuali kita tambah cinta dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.